Oke, baik. Selamat siang Pak Budi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi Designing the Network Organization. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kami. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Zulfikari Bintang Pradana. Kemudian ada Rizky Al-Halifah. Kemudian ada Gifari Al-Royan. Dan ada Egy Trisuserno. Kemudian kita langsung masuk aja ke materi The Network Organization Model. Jadi pada tahun 1980-an ini, Miles and Snow ini mendeskripsikan sebuah perusahaan yang sudah mengalami banyak perubahan. Yang pertama, industri itu berubah dari integrasi vertikal menjadi integrasi horizontal. Kemudian perusahaan itu mulai banyak melakukan downsizing atau perampingan. Kemudian juga perusahaan mulai melakukan aktivitas outsourcing akibat dari perusahaan yang melakukan downsizing ini. Nah, yang terakhir ini perusahaan itu melakukan evaluasi pada berbagai sektor, terutama pada rantai pasokan milik perusahaan. Nah, perusahaan juga menyadari bahwa mereka tuh nggak bisa menjadi ahli dalam segala hal. Untuk itu, untuk menjadi kompetitif, itu perusahaan harus pandai dalam segala hal dengan memanfaatkan keunggulannya dan membangun network of company, bermitra dengan perusahaan lain yang mempunyai keunggulan lain di luar keunggulan dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya tantangan apa sih yang dihadapi oleh perusahaan ketika melakukan network organization atau melakukan outsourcing? Jadi yang pertama itu fungsi tiap-tiap perusahaan itu masih saling tergantung. Jadi ketika sebuah perusahaan melakukan sebuah outsourcing di satu atau dua fungsi, maka biasanya fungsinya itu masih saling bergantung dengan yang dioperasikan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sih cara perusahaan dalam mendesain struktur dan proses untuk mengkoordinasikan lintas fungsi arus kerja ini yang melibatkan banyak perusahaan tentunya yang tidak bisa dikendalikan secara penuh gitu. Nah, jawabannya adalah perusahaan tuh harus memahami mekanisme kontrol dan kuasa dalam kemitraan bisnis. Yang kedua, perusahaan tuh harus mampu memahami kerjasama dengan perusahaan seperti SOP-nya seperti apa, kemudian apa yang diatur dan yang lain. Nah, tantangan yang kedua adalah resiko kebocoran properti intelektual. Ketika kita melakukan outsourcing tentunya kebocoran intelektual ini menjadi sebuah pembahasan yang cukup rawan gitu. Nah, ketika sudah terjadi kebocoran properti intelektual tersebut, perusahaan itu bisa menggunakan pihak ketiga untuk menangani hal tersebut. Bisa mungkin dari konsultan keamanan atau mungkin dari kepolisian atau yang lainnya. Kemudian hal ini juga bisa dicegah dengan cara perusahaan memberikan akun tersendiri untuk karyawan outsourcing tersebut sehingga tidak dapat mengakses informasi perusahaan secara penuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu network strategy. Jadi di bab ini tuh kita akan membahas kemampuan mana yang harus dimiliki dan dibangun, dan kemudian fokus pada desain organisasi itu sendiri gitu. Nah, kemudian di dalam network strategi ini perusahaan harus mampu memiliki pandangan yang luas tentang lanskap kompetitif. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama tuh memahami keseluruhan value chain perusahaan dan di titik mana perusahaan dapat mencapai value terbaik. Nah, dengan melakukan analisis secara mendalam tentang value chain yang dihasilkan oleh perusahaan harus mengetahui mana sih value atau fungsi yang harus di outsourcing atau mana sih yang tidak perlu, seperti itu. Kemudian yang kedua, memahami lanskap kompetitif perusahaan seperti industri yang menyatu dengan perusahaan tersebut atau saling berkonvergen. Kayak misalnya perusahaan Nike ya, perusahaan Nike kan memproduksi berbagai jenis produk olahraga seperti itu, seperti sepatu atau baju dan lain-lain. Kemudian kini dia bersaing dengan situs web kesehatan yang selalu memberikan nasihat tentang pentingnya olahraga. Kemudian juga dia bersaing dengan situs web yang penyedia jam tangan sport untuk mendukung kegiatan olahraga. Nah, kemudian perusahaan harus memahami pesaing mereka, khususnya memanfaatkan keuntungan yang didapat oleh perusahaan lain seperti itu. Kemudian perusahaan Nike ini khususnya itu harus mampu menentukan tempat dia bermain dan bagaimana cara untuk mengambil keuntungan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai vertical and horizontal industry structure. Pertama kita akan membahas mengenai vertikal. Jadi integrasi vertikal adalah sebuah upaya untuk memperluas bisnis dengan masuk tahap lain dalam rantai pasokan di bawah kepemilikan atau kendali sebuah perusahaan. Kayak di sini dicontohkan seperti ada IBM, ada Digital Equipment Corporation (DEC), kemudian ada Sperry Univac, terus ada Wang. Itu semua perusahaan yang memproduksi software dan hardware komputer seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa contohnya di IBM itu memproduksi semua rantai pasokan yang ada, seperti chipnya diproduksi oleh IBM sendiri, komputernya juga, operating systemnya, kemudian application softwarenya, dan di dalam proses sales and distribusinya juga dilakukan oleh IBM itu sendiri. Nah, hal ini berubah menjadi dari vertikal menjadi horizontal. Nah, pengertian dari horizontal ini adalah mengkombinasikan beberapa bisnis dalam rantai produksi yang sama di bawah satu koordinasi atau kendali. Nah, di horizontal ini juga biasanya setiap perusahaan tuh hanya fokus pada komponen yang dimana dia lebih unggul. Kayak misalnya Intel itu adalah yang terbaik di mikroprosesor, kemudian Microsoft yang terbaik di perangkat lunak, Dell yang terbaik dalam perakitan komputer, Windows yang terbaik dalam operating sistemnya. Nah, kemudian di sini mereka mengkombinasikannya menjadi sebuah perangkat. Kayak misalnya kan sekarang banyak nih, misalnya chipnya itu dari Intel, kemudian komputernya dari Dell, operating sistemnya itu dari Windows, application software itu dari Word, terus sales and distribusinya itu melalui retail stores gitu. Biasanya perusahaan yang menggunakan integrasi horizontal ini mempunyai tujuan untuk memperoleh produk unggulan dari beberapa perusahaan. Nah, ini juga tentunya menyesuaikan dari keinginan dari pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategic network decision. Di sini ada dua hal yang penting, yaitu ada role dan ada capabilities. Role ini berkaitan dengan apa yang akan diambil oleh perusahaan, dan capabilities berkaitan dengan apa yang mereka miliki dan harus kontrol. Nah, selanjutnya kita membahas role terlebih dahulu. Role ini ada dua, ada spesialis dan kapten. Di dalam spesialis ini tuh biasanya lebih unggul dalam satu atau beberapa kemampuan, dan biasanya itu bermain di semua jaringan yang membutuhkan kemampuan tersebut. Kayak misalnya itu ada Dolby sama ada TSCM. Kemudian di kapten ini itu biasanya itu bertanggung jawab untuk membentuk jaringan atau subnetwork. Kayak contohnya ada Toyota yang punya rantai jaringan yang cukup panjang dan banyak. Selanjutnya ada capabilities. Di spesialis ini contohnya itu Dolby Labs ini tuh menambahkan setiap kemampuan teknologi baru di dalam sebuah produknya. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan dari Dolby itu sendiri. Kemudian Intel dan Microsoft itu hanya menyediakan satu chip dan sistem operasi untuk PC. Nah, di bagian kapten ini itu di capabilities ini melihat kemampuan mana yang harus dimiliki dan dilakukan, kemudian mana yang harus dialihkan atau di outsourcing. Baik, nama saya Givari dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang mendesain network organization. Dalam mendesain network organization, terdapat 4 pilihan kunci yang harus dibuat. Pertama, terkait apa hubungan eksternal yang ingin dimiliki oleh perusahaan. Tipe hubungan eksternal yang dimiliki oleh perusahaan nantinya akan ditentukan oleh beberapa hal yang akan kita pelajari pada bagian-bagian berikutnya. Yang kedua, terkait pemilihan tentang siapa yang akan menjadi mitra dari perusahaan kita. Kemudian, kita juga akan melihat bagaimana struktur kerjasama yang akan kita buat dengan mitra perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, nantinya kita juga akan melihat kebijakan pendukung apa yang perlu dipertimbangkan untuk bisa menjalankan network organization. Terkait dengan external relationship, sebenarnya proses komunikasi dan pengambilan keputusan bersama itu diperlukan untuk bisa mengelola ketergantungan atau interdependensi antar pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Nah, terdapat dua dimensi ketergantungan. Yang pertama adalah seberapa penting kontribusi mitra dan seberapa banyak pihak yang dapat menyediakan
Semakin penting kontribusi mitra tersebut terhadap perusahaan kita, dan juga semakin sedikit pilihan penyedia, pada akhirnya akan ada ketergantungan yang tinggi tentunya. Dimensi yang kedua adalah seberapa rentan perusahaan terhadap kebocoran kekayaan intelektual. Semakin rentan suatu perusahaan, pada akhirnya semakin tinggi ketergantungannya, dan semakin besar kebutuhan akan kekuatan hubungannya. Nah, di tabel yang di sebelah kanan, kita bisa melihat berbagai macam jenis relationship atau external relationship, serta hubungannya dengan koordinasi dan dependensi atau ketergantungan. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana kekuatan dari hubungan tersebut, serta tingkat value capture-nya. Bentuk hubungan yang pertama adalah markets dan kontrak. Pasar ini dan juga kontrak sebenarnya adalah mekanisme paling standar untuk bisa menjadi mediasi transaksi ekonomi, di mana pasar digunakan untuk mendapatkan produk-produk ataupun layanan yang standar. Artinya tidak ada kustomisasi dan tersedia secara bebas. Sedangkan di sisi lain, kontrak bisa terjadi ketika barang yang kita perlukan ini tidak umum atau memerlukan kustomisasi tertentu. Juga tidak selalu tersedia. Nah, kontrak nantinya menjamin sumber pasokan sepanjang durasi kontrak dan juga memuat ketentuan kustomisasi yang kita butuhkan. Contoh sederhana dari pasar dan kontrak ini adalah ketika kita membuka toko kue. Jika mungkin awalnya kita menggunakan oven yang tersedia begitu saja di banyak toko-toko bahan kue atau misalnya toko perlengkapan kue, maka itu disebut dengan pasar. Artinya kita bisa membeli dari toko manapun dan juga kapanpun. Tapi kemudian ketika skala produksi kita meningkat dan kita membutuhkan oven dengan bentuk dan ukuran yang khusus, maka kita tidak bisa lagi mengambil dari toko-toko tersebut. Kita harus bisa pergi ke pengrajin oven. Dan disitulah nanti terjadi namanya kontrak, di mana pengrajin oven nantinya bisa membuatkan oven yang sesuai dengan kebutuhan kita dan juga hanya tersedia mungkin untuk kita saja. Bentuk hubungan yang berikutnya adalah sourcing and alliance, di mana hubungan sourcing dan aliansi ini biasanya membutuhkan lebih banyak koordinasi. Sourcing sebenarnya melibatkan kontrak, tetapi bedanya adalah sourcing hubungannya lebih erat dan juga jangka waktunya lebih panjang. Pihak yang berhubungan biasanya akan saling berbagi rencana jangka panjang mereka satu sama lain. Sehingga nanti mereka sudah tahu apa sih yang akan dikembangkan ke depannya. Dan mereka juga akan berpartisipasi dalam pengembangan produk dan layanan secara bersama-sama. Biasanya nanti akan ada tim formal yang dibentuk untuk melakukan pengembangan produk dengan adanya perwakilan dari kedua belah pihak ataupun juga beberapa pihak yang melakukan kerjasama ini. Nah, keuntungan yang didapat dari perusahaan sebagai pelanggan, yaitu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan produknya yang spesifik, sehingga nantinya dia mendapatkan keunggulan dalam hal keunikan dari komponennya. Sedangkan supplier nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa kepastian dalam hal volume dan nominal pesanan. Karena kontrak yang sudah tadi ada terkait dengan sourcing tentu akan menentukan berapa banyak yang dipesan dan berapa mahal harganya, serta juga berapa lama durasi kontraknya. Di sisi lain, terdapat bentuk kerjasama yang mirip dengan sourcing, namun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sebenarnya adalah kompetitor atau pesaing antara satu sama lainnya, di mana mereka di situ bertukar informasi dan komitmen serta bersama-sama melakukan suatu aktivitas yang hasilnya nanti akan saling dibagikan. Inilah yang kita sebut sebagai aliansi. Aliansi biasanya digunakan dalam proses research and development karena adanya kebutuhan investasi yang besar dan juga risiko yang besar pula. Sehingga biasanya tidak ada perusahaan yang berani untuk melakukannya secara sendiri. Dan mereka memilih untuk membentuk aliansi untuk menanggung risiko dan juga investasinya secara bersama-sama. Bentuk hubungan yang berikutnya adalah sourcing and alliance.
Hubungan berikutnya adalah equity relationship atau hubungan ekuitas. Dinamakan demikian karena memang ada pengalihan ekuitas antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, biasanya ada 3 jenis utama nih dari equity relationship. Pertama adalah minority stakes, di mana pemimpin jaringan ini mengambil kepemilikan saham minoritas pada perusahaan-perusahaan pemasok. Contoh misalnya Toyota memiliki 25% saham dari Denso yang merupakan pemasok, termasuk salah satu pemasok terbesar spare part Toyota. Berikutnya ada cross shareholdings, yaitu setiap anggota jaringan saling membeli saham minoritas perusahaan satu sama lain. Contohnya adalah ketika Toyota dan Suzuki melakukan kerjasama dan mereka membeli saham masing-masing, di mana Toyota membeli 4,9% saham Suzuki dan Suzuki juga membeli 0,2% saham Toyota. Nah, cross shareholdings ini biasanya juga banyak terjadi pada hubungan aliansi. Jadi misalnya antar maskapai penerbangan atau juga aliansi-aliansi yang lain. Nah, bentuk yang ketiga adalah joint venture, di mana dibuat satu perusahaan terpisah dengan ekuitas tersendiri yang biasanya terbagi kurang lebih sama antara para pihak yang bekerja sama ini. Nah, contoh adalah Toyota dan Panasonic mendirikan Prime Planet Energy and Solution sebagai perusahaan joint venture untuk mengembangkan teknologi baterai. Bentuk terakhir dari hubungan adalah ownership atau kepemilikan. Kenapa ada kepemilikan ini? Karena hubungan ekuitas itu tidak menjamin bahwa kemitraan tidak akan berantakan. Namun, dapat meningkatkan kemungkinan sukses dengan biaya tertentu atau sebesar investasi yang dilakukan. Nah, kontrol terakhir dan paling besar yaitu ketika perusahaan bisa memiliki 100% kepemilikan suatu entitas, dalam hal ini adalah mitranya. Umumnya ini terjadi jika kerentanan itu terlalu besar, atau misalnya ada peluang keuntungan yang terlalu besar untuk dibagikan. Sehingga akhirnya salah satu mitra atau bahkan mungkin rival akan membeli pihak yang lainnya. Nah, ini sering terjadi di dalam hubungan kerjasama ketika pada akhirnya supplier atau juga justru rival dari perusahaan tersebut dibeli oleh perusahaan utamanya untuk bisa tadi mengurangi kerentanan atau justru juga untuk bisa mengcapture seluruh keuntungan. Pada akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa 3 faktor tadi, yaitu koordinasi, kerentanan, dan juga value capture, itu mendorong perusahaan untuk bisa memilih mana bentuk hubungan yang lebih kompleks dan lebih sesuai. Bahkan, beberapa jenis hubungan ini dapat digunakan dan dikombinasikan secara bersamaan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan kerjasama yang ideal. Contoh misalnya tadi, ketika suatu perusahaan itu sudah menjalankan sourcing relationship. Kemudian untuk bisa menguatkan hubungan sourcing tersebut, maka dilakukan pembelian atas saham minoritas dari perusahaan suppliernya. Atau bahkan bisa juga dibentuk cross shareholding oleh perusahaan tersebut, atau juga ketika kita sudah menjalankan aliansi, kita gunakan cross shareholding untuk menguatkan aliansi kita. Bentuk-bentuk hubungan ini juga bisa berubah ataupun berkembang sesuai dengan jalannya hubungan yang sudah ada. Contoh misalnya dari awalnya hanya sourcing, akhirnya dibeli menjadi ownership. Dan itulah kesimpulan yang bisa kita tarik dari pemilihan berbagai jenis bentuk hubungan atau relationship. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Perkenalkan kembali, nama saya Rizky Al-Khalifah, dan sekarang kita akan masuk ke bagian 4, yaitu partnership selection. Yang dimaksud dengan partnership selection di sini adalah bagaimana kita
sebagai seorang pebisnis itu sebaiknya memilah partner yang cocok untuk bekerja sama dengan kita. Begitu pula sebaliknya. Nah, langkah paling krusial dan langkah paling pertama yang seharusnya dilakukan dalam menentukan partner yang akan kita pilih untuk bekerja sama adalah mengetahui intensi strategis dari calon partner kita. Intensi strategis itu dalam artian bahwa kita harus tahu apa sih niat sebenarnya yang diincar oleh partner kita, karena yang namanya bisnis tentu partner yang akan kita pilih juga akan mencari keuntungan yang bisa dia dapatkan ketika bekerja sama dengan kita, dan begitu pula sebaliknya, kita juga tentu mencari keuntungan yang bisa kita dapat dengan bekerja sama dengan mereka. Nah, timbal balik intensi ini harus kita ketahui, karena kalau tidak kita tidak akan tahu kemana akhir dari partnership ini akan berjalan. Nah, di bawah ini saya mencantumkan contoh bisnis partner yang berhasil. Contoh bisnis partner yang berhasil itu adalah TRW Automotive dengan Ford Motor Company, di mana TRW Automotive itu menyediakan car safety equipment untuk Ford Motor Company, dan Ford Motor Company itu yang kemudian akan menggunakan device dari TRW Automotive untuk dimasukkan ke dalam kendaraan mereka. Nah, kenapa dikatakan kedua perusahaan ini tuh merupakan bisnis partner yang berhasil? Karena kedua perusahaan ini tuh saling mengetahui intensi satu sama lain dari masing-masing partnernya dalam menjalin alliance. Nah, TRW Automotive menginginkan eksklusivitas dari Ford Motor Company, di mana orang-orang akan sadar bahwa ketika mereka menggunakan Ford Motor Company, mereka itu tidak bisa lepas dari TRW Automotive, dan TRW Automotive itu menjadi bagian dari mobil TRW, bagian dari mobil Ford Motor Company. TRW Automotive juga menginginkan adanya kenaikan dari brand mereka, bahwa brand mereka itu akan menjadi brand car safety equipment terbaik karena digunakan oleh perusahaan mobil terbaik. Seperti itu intensi awal dari TRW Automotive. Sedangkan Ford Motor Company juga memiliki intensinya, yaitu memiliki car safety equipment dengan kualitas terbaik, dan juga dengan bekerja sama dengan TRW Automotive mereka menjadi tidak perlu mencari penjual counterparts lain, tidak perlu merakit counterparts mereka sendiri, dan mereka juga bisa menegosiasikan harga car safety equipment tersebut menjadi harga yang lebih murah. Sedangkan contoh bisnis partner yang gagal adalah partnership antara Samsung Electronics, khususnya mobile phone mereka, dengan Apple Incorporations. Kedua perusahaan mobile phone ini awalnya itu saling bekerja sama untuk saling bertukar counterpart, saling bertukar perangkat-perangkat elektronik, hardware untuk yang bisa ditukar dan saling bertukar informasi. Tetapi pada akhirnya karena mereka gagal untuk mengetahui intensi satu sama lain, terutama dikarenakan bisnis mereka itu sama-sama bergerak di bidang mobile phone, sehingga mereka pun pada akhirnya saling menyalahkan satu sama lain mengenai pencurian hak paten atau pencurian hak cipta, dan partnership mereka itu berubah menjadi chaos atau hancur. Nah, setelah kita mengetahui intensi strategis dari masing-masing partner kita, barulah kita bisa mencari tahu hal-hal lainnya, seperti compatibility atau kemampuan partner kita untuk mencapai goal bersama atau tujuan bersama, dan kita juga bisa mencari tahu mengenai value atau nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing partner. Kemudian kita juga bisa mencari tahu bagaimana gaya kepemimpinan dan gaya operasional dari masing-masing partner dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke bagian 5, yaitu partnership structure. Yang dimaksud dengan partnership structure di sini adalah basic model dari structure dari desain organisasi atau structure organisasi ketika kedua partner itu saling melakukan alliance. Nah, berikut teman-teman dapat melihat contoh bagan pada umumnya yang terbentuk ketika terjadi alliance, sourcing, atau joint ventures. Nah, dapat dilihat di sini kedua partner itu memberikan representasi mereka, kemudian membentuk board mereka sendiri, yang dari board ini tuh akan merumuskan manajer yang diperlukan, dan manajer inilah beserta board inilah yang mengatur alliance tersebut. Nah, tetapi selain dari model ini ternyata ada berbagai model dari struktur dari sourcing, alliance,
atau joint ventures yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Menurut salah seorang peneliti, yaitu Killing pada tahun 1983, beliau merumuskan bahwa terdapat 3 jenis joint activities lainnya beserta dengan strukturnya masing-masing. Yang pertama adalah the operator alliance model, kemudian yang kedua the shared alliance model, dan yang ketiga the autonomous joint alliance model. Masing-masing dari model ini akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. The Operator Alliance model ini adalah model joint venture yang terjadi dengan cara salah satu partner itu ditunjuk untuk menjadi operator, atau salah satu partner itu ditunjuk untuk mengurus kegiatan operasional, sedangkan partner lainnya itu memberikan support terhadap kegiatan operasional partner yang menjadi operator. Contoh bantuan yang diberikan misalnya memberi bantuan dana seperti yang dilakukan di kalau tidak salah oleh bisnis berbentuk CV, kemudian memberi bantuan SDM, memberi bantuan teknologi, memberikan training kepada karyawan-karyawan yang masih kurang terlatih bagi pihak operator dan lain sebagainya. Nah, di dalam di dalam bagan ini tuh dapat dilihat bahwa salah satu partner itu dilingkari untuk menjadi bagian dari operator alliance ini, dan partner satu itu yang menjadi pembantu atau memberikan support terhadap partner 2 sebagai operator ini. Sebelum lanjut ke bagian shared alliance, saya lupa untuk memberikan contoh dari operator alliance model. Contoh dari operator alliance model adalah seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu TRW Automotive dengan Ford Mobile Company. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian the shared alliance model. Di bagian shared alliance model ini, seperti yang dapat kita lihat di bagan, bahwa kedua partner itu saling menjadi komplementari satu sama lain, yang dalam artian bahwa alliance ini akan cacat ketika salah satu partner itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik karena mereka saling komplementari. Nah, dengan complementary skill itu kemudian akan digabung dan digunakan bersama dalam alliance untuk kepentingan bersama. Nah, shared alliance model ini tuh contohnya adalah General Mills bekerja sama dengan Nestle dan membentuk serial partners worldwide, di mana General Mills ini tuh membawa product knowledge dan menyediakan research beserta development untuk pengembangan dari produk serial lebih baiknya, kemudian menyediakan marketing dan juga menyediakan CEO. Nah, Nestle di lain sisi mereka menyediakan bagian manufaktur dan juga pendistribusian dilakukan oleh mereka, sehingga kerjasama serial ini tuh menjadi lengkap, dan General Cereals Worldwide itu menjadi salah satu distributor sereal terbaik di dunia, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah the autonomous joint venture model. Autonomous joint venture model ini merupakan model dari joint venture di mana alliance yang terbentuk itu akan automatically memimpin alliance itu sendiri. Jadi mereka itu tidak akan dikontrol oleh partner 1 dan partner 2, dan mereka menjadi entitas independen mereka sendiri, mengontrol alliance itu sendiri, memberikan keputusan-keputusan sendiri tanpa harus menunggu pertimbangan dari partner 1 dan 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi dewan-dewan yang terbentuk di joint venture model ini itu akan memimpin alliance yang telah dibentuk itu dengan keputusan-keputusannya sendiri. Kita sampai pada tahap terakhir dari mendesain sebuah network organization, yaitu menentukan kebijakan-kebijakan pendukung. Desain network organization dapat dilengkapi dengan pembuatan kebijakan pendukung terkait dengan dua aspek STAR model,
yaitu people dan reward. Di mana people, nanti kita akan menyeleksi, melatih, dan mengembangkan SDM. Sehingga yang pertama nantinya, SDM memiliki keterampilan yang mendukung proses antar organisasi ataupun perusahaan. Kemudian, SDM yang ada juga bisa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tanpa adanya otoritas. Karena bisa saja ketika perusahaan kita bekerja sama dengan perusahaan lain, terdapat komunikasi yang perlu dijalankan dengan jabatan atau level yang berbeda. Sehingga bagaimana nantinya sumber daya manusia yang ada itu perlu untuk bisa mempengaruhi meskipun otoritas dia mungkin lebih rendah atau juga mungkin lebih tinggi atau juga bahkan setara. Berikutnya, SDM juga diharapkan bisa mampu mengatasi berbagai dilema kemitraan. Dilema kemitraan artinya seseorang itu harus bisa membuka informasi dan juga bekerja sama kepada mitra perusahaan, namun tetap menjaga informasi-informasi tertentu yang bersifat sensitif atau rahasia. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut, nantinya sumber daya manusia yang ada perlu dilatih agar dia bisa memahami apa sih strategi perusahaan kita dan apa yang menjadi core kompetensinya, sehingga tidak sampai itu disampaikan atau itu dibuka kepada mitra kita. Di samping itu, perusahaan juga perlu memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang serta budaya kerja yang mungkin berbeda. Karena nantinya bisa jadi kita perlu bekerja sama dengan orang-orang dari perusahaan lain yang tentu budaya kerjanya berbeda. Nah, di samping people, kita juga harus memperhatikan reward, di mana sistem penghargaan ini perlu ditingkatkan untuk mendorong karyawan mencari hasil yang sama-sama menguntungkan bagi semua pihak yang bekerja sama. Artinya karyawan ini bukan hanya memikirkan satu pihak saja, meskipun itu adalah karyawan kita sendiri. Karena pada dasarnya, kemitraan itu harus baik bagi kedua belah pihak. Dan perusahaan yang efektif dalam kemitraan seharusnya mampu mempromosikan pemahaman situasi melalui sudut pandang mitranya, bukan hanya sudut pandang dari perusahaannya sendiri. Pada akhirnya, kedua hal ini diperlukan untuk menciptakan perilaku, nilai, dan norma yang akan mendukung proses kemitraan. Selanjutnya, izinkan saya, Egit Riseno, untuk membahas pembahasan selanjutnya, yaitu Creating and Managing Ecosystem. Perusahaan perangkat lunak telah lama dikenal karena kemampuannya untuk membuat dan mengelola ekosistem. Artinya apa? Artinya, mereka telah membina dan berkolaborasi dengan komunitas pengembang perangkat lunak agar perusahaan-perusahaan ini membuat aplikasi perangkat lunak untuk dijalankan di platform mereka. Apple, dan khususnya Microsoft, telah menciptakan komunitas besar yang disebut ekosistem pengembang perangkat lunak, yang menulis program dan sekarang aplikasi yang berjalan di sistem operasi mereka, yaitu macOS, iOS, ataupun Windows. Mungkin yang pertama menggunakan peran penginjil atau unit pengembangan bisnis baru untuk merekrut pengembang agar bergabung dengan ekosistemnya. Saat ini, Nike, General Electric, dan pembuat mobil Detroit telah menanamkan semua jenis chip semikonduktor dalam produk mereka dan membuat perangkat lunak sistem untuk mengumpulkan dan memproses semua data yang berasal dari chip tersebut. Perusahaan-perusahaan ini menyadari bahwa mereka dapat membuka sistem ini dan menerbitkan informasi yang sesuai atau appropriate information sehingga komunitas pengembang perangkat lunak dapat menulis aplikasi untuk sistem atau platform mereka. Perusahaan-perusahaan ini dengan cepat menjadikan perusahaan perangkat lunak berteknologi tinggi. Mereka menciptakan peran penginjil, merekrut pengembang perangkat lunak, dan membuat inkubator untuk mendukung perusahaan rintisan yang akan menulis perangkat lunak untuk platform mereka. Lantas, bagaimana mereka mengatur untuk mengelola jaringan perusahaan yang tidak mereka miliki? Contohnya adalah Nike yang menciptakan fungsi digital dalam bisnis yang sedang berjalan. Dalam fungsi ini adalah pengembangan aplikasinya sendiri dan penginjil atau unit pengembangan bisnis baru untuk merekrut pengembang luar untuk menulis aplikasi perangkat lunak yaitu Nike Plus. Untuk menarik pengembang pihak ketiga, Nike memberikan mereka alat pengembang perangkat lunak untuk memudahkan penulisan perangkat lunak yang berjalan di platform Nike Plus.
dan akses ke basis pelanggan Nike melalui toko aplikasi. Jika Nike berhasil, ia dapat menarik beberapa ratus perusahaan pengembang ke dalam jaringannya. Pada titik ini, mereka perlu mengelola jaringan ini seperti halnya mengelola komunitas pelanggan Nike Plus dan jaringan manufaktur Asia. Sebagian besar perusahaan teknologi tinggi mengelola jaringan atau ekosistem mereka dengan menyegmentasikan berdasarkan nilai pengembangan untuk bisnis mereka. Masuk ke LO terakhir, yaitu a network organization. Network structure adalah tipe baru dari struktur organisasi yang dipandang sebagai kurang hierarkis, misalnya lebih datar, lebih terdesentralisasi, dan lebih fleksibel daripada struktur lainnya. A network organization adalah organisasi yang dihubungkan bersama oleh jaringan informal dan tuntutan tugas, bukan struktur organisasi formal. Organisasi jaringan memprioritaskan struktur lunak dari hubungan, jaringan tim, kelompok, dan komunitas daripada jalur pelaporan. Dalam network structure, manajer mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan yang bersifat internal dan eksternal bagi perusahaan. Pada kenyataannya, bahkan organisasi yang paling fleksibel pun memiliki beberapa hubungan pelaporan, sehingga network organization murni jarang ada. Ini lebih merupakan pernyataan niat untuk menyelesaikan sesuatu secara fleksibel daripada mengendalikan struktur. Network structure lebih gesit daripada struktur lainnya karena terdesentralisasi. Organisasi jaringan memiliki tingkatan yang lebih sedikit, rentang kendali yang lebih luas, dan aliran pengambilan keputusan serta gagasan yang dari bawah ke atas. Dalam hal ini, organisasi jaringan sangat mirip dengan matriks. Tantangan utama dari berbagai pemangku kepentingan, pengaruh tanpa otoritas, tujuan yang bersaing, dan akuntabilitas tanpa kendali berarti bahwa keterampilan yang dibutuhkan untuk berasal dari dalam organisasi jaringan atau matriks yang sangat mirip. Ini merupakan inti dari network organization. Yang pertama itu, hubungan dalam network organization secara global berada dalam lingkup dan jangkauan. Tujuan khas network organization secara keseluruhan adalah untuk menyatukan sumber daya yang dikendalikan oleh organisasi yang berbeda untuk membuat organisasi baru dan lebih kuat, lebih siap untuk pasar baru, teknologi baru, dan layanan yang baru. Network organization biasanya muncul dari hubungan antara individu-individu atau kelompok-kelompok, bukan dari struktur organisasi formal.